Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, ditonton setiap video-videonya, berikan komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, bahkan ketika kita dipanggil menghadap dalam sebuah lembaga penegak hukum, sebut saja pengadilan, seringkali kita ada dalam posisi ketakutan, bahkan lebih memilih sikap untuk tidak memenuhi panggilan hadir dalam proses pemeriksaan perkara gugatan. Nah, dengan harapan hakim akan tidak lagi memeriksa perkara itu, bahkan tidak lagi memutus perkara tersebut. Sikap harapan tersebut keliru, sebab ketika hakim menganggap bahwa proses pemanggilan sudah dilakukan secara sah dan patut, dan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, tidak hadir dalam proses persidangan tersebut, hakim dapat memeriksa perkara tersebut dan memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat, atau dikenal dengan first take, pemeriksaan first take. Jadi syarat pokoknya supaya perkara itu diperiksa secara first take adalah pemanggilan sudah dilakukan secara sah dan patut. Sah dimaksudkan orang-orang yang melakukan proses pemanggilan adalah orang-orang yang ditunjuk secara sah, jurusita, ditunjuk secara sah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Lalu yang dimaksudkan dengan patut adalah rentang pemanggilan, rentang waktu proses pemanggilan itu minimal 3 hari sebelum proses pemeriksaan perkara itu dilakukan. Nah, ketika syarat sah dan patut itu sudah dipenuhi dan tetap tergugat tidak hadir dalam proses persidangan, perkara itu tetap diperiksa tanpa hadirnya tergugat, tentunya dengan konsekuensi hukum. Jadi ada bijaknya ketika kita dipanggil menghadap dalam sebuah proses persidangan melalui relas panggilan, sebaiknya kita menghadirinya, sehingga ada hak-hak hukum yang mungkin kita ungkapkan dalam proses persidangan itu dapat dilakukan. Kebenaran akan muncul ke tengah-tengah rangkaian proses pemeriksaan perkara tersebut. Nah, lalu ada hal lain lagi yang menarik dalam sebuah proses pemeriksaan perkara tanpa hadirnya tergugat. Seringkali ada asumsi kosong yang lahir dari orang-orang yang tidak mengenal sebuah lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Mereka menganggap bahwa ketika tergugat tidak hadir dalam proses pemeriksaan dan hakim memeriksa dengan acara first take, maka konsekuensi akhirnya adalah gugatan tetap akan dikabulkan. Ini pemikiran yang keliru, sebab ketika tergugat tidak hadir dalam proses persidangan dan hakim memeriksa dengan acara first take, tentunya tidak langsung pada proses pentahapan putusan. Ada deretan tahapan yang harus dilalui: gugatan, pembuktian surat dan saksi, kesimpulan, dan sampai kepada putusan. Jadi ketika gugatan penggugat itu disertai dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan hakim, kemungkinan besar gugatan itu akan dikabulkan. Gugatan itu bisa dikabulkan seluruhnya, bisa saja dikabulkan sebagian. Atau ketika dalam proses pemeriksaan bukti surat dan saksi, penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, sehingga hakim tidak yakin atas seluruh dalil-dalil dari penggugat melalui gugatannya. Gugatannya bisa saja ditolak. Atau putusan yang ketiga adalah gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima karena tentunya ada syarat formil yang tidak dipenuhi di dalam gugatan tersebut. Dalam video berikutnya akan saya bagikan soal upaya hukum yang bisa ditempuh oleh tergugat ketika menghadapi putusan first take. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, ditonton setiap video-videonya sehingga benar-benar memberikan kita pemahaman tentang hukum secara singkat. Berikan komentar-komentar yang konstruktif,
Dan jika ada hal yang spesifik yang ingin didiskusikan lebih detail, dapat mengirim surat, email kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.